Sobat Bumilku, yuk kita sama-sama berbagi informasi tentang pemeriksaan ibu hamil. Bagi ibu hamil baru, pasti banyak yang bertanya-tanya, kapan saya harus periksa? Berapa kali saya harus periksa? Berapa kali saya harus USG? Apa-apa saja yang harus diperiksa ketika hamil? Berikut penjelasannya, mari kita simak baik-baik. Seorang wanita atau pasangan usia subur, jika terlambat datang bulan, segera ke dokter atau bidan untuk memastikan apa dia benar-benar hamil. Pada kehamilan terdapat 3 tahapan yang biasa disebut trimester 1, 2, dan 3. Dikatakan trimester 1 jika umur kehamilan kurang dari 12 minggu, dikatakan trimester 2 jika umur kehamilan 12 minggu sampai 24 minggu, dan dikatakan trimester 3 jika umur kehamilan 24 minggu sampai 40 minggu. Selama hamil, ibu dianjurkan untuk memeriksakan kehamilannya sebanyak 6 kali, yaitu 2 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 3 kali selama trimester 3. Selain itu, ibu hamil juga dianjurkan memeriksakan kehamilannya ke dokter untuk melakukan USG sebanyak 2 kali selama hamil, yaitu 1 kali pada awal kehamilan atau trimester 1 dan 1 kali pada akhir kehamilan atau trimester 3. Apa-apa saja yang menjadi hak ibu hamil dan kewajiban bidan? Terdapat 10 pemeriksaan yang wajib bidan lakukan atau ibu hamil dapatkan selama pemeriksaan kehamilan. Yang pertama yaitu timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Kedua hal tersebut dilakukan untuk mengetahui status gizi ibu. Berat badan ibu hamil diharapkan naik sebanyak 9 kg selama hamil atau dengan kata lain 1 kg setiap bulannya, dan tinggi badan ibu hamil diharapkan sama dengan atau di atas 145 cm. Jika didapatkan ibu hamil dengan tinggi badan kurang dari 145 cm, maka patut diwaspadai adanya tanda-tanda panggul sempit. Yang kedua, ukur tekanan darah. Tekanan darah normal yaitu sistol antara 90 sampai 120, sedangkan diastol antar 60 sampai 90. Jadi jika didapatkan tekanan darah ibu hamil di atas 120, maka patut diwaspadai adanya tanda-tanda preeklamsia. Yang ketiga, menilai status gizi ibu hamil dengan melakukan pengukuran lila atau lingkar lengan atas. Jika dalam pemeriksaan didapatkan hasil kurang dari 23,5 cm, maka ibu hamil masuk dalam kategori KEK atau kekurangan energi kronik. Ibu hamil KEK diharapkan dapat melakukan perbaikan gizi dengan mengonsumsi makanan dan vitamin dengan gizi yang seimbang agar ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan normal. Yang keempat, ukur tinggi fundus uteri. Pengukuran ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkiraan ukuran tubuh bayi, kecepatan perkembangan janin di dalam rahim saat memasuki trimester kedua kehamilan. Pada kondisi normal, ukuran tinggi fundus uteri tidak akan jauh berbeda dari usia kehamilan. Jika didapatkan pengukuran tinggi fundus uteri tidak sesuai dengan usia kehamilan, sebaiknya ibu hamil dirujuk untuk melakukan USG ke dokter kandungan untuk memastikan kondisi ibu dan janin yang dikandungnya. Yang kelima, tentukan persentase janin dan detak jantung janin. Hal ini dilakukan untuk melihat posisi janin, apakah ada kelainan letak atau tidak, serta untuk memastikan bahwa denyut jantung janin dalam batas normal, yaitu antara 120 sampai 160 kali per menit. Yang keenam, screening imunisasi TT atau tetanus toksoid. Bagi ibu yang sudah mendapatkan suntikan TT sebanyak 5 kali berturut-turut, maka ibu hamil tersebut sudah tidak perlu diberikan suntikan TT lagi. Artinya suntikan TT-nya sudah lengkap. Namun, jika status imunisasi TT-nya belum lengkap, maka perlu dilakukan screening lebih lanjut untuk menentukan status imunisasinya dan kemudian diberikan suntikan selanjutnya. Yang ketujuh, beri tablet tambah darah.
Ibu hamil wajib mengkonsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet selama hamil untuk menghindari terjadinya anemia pada ibu hamil. Yang kedelapan, pemeriksaan laboratorium. Ibu hamil wajib melakukan pemeriksaan laboratorium selama hamil. Cek laboratorium ibu hamil bisa dimulai sejak trimester pertama ya, Bunda. Tujuannya untuk mengetahui status kesehatan Bunda dan janin selama menjalani kehamilan. Pemeriksaan laboratorium dilakukan pada saat antenatal meliputi pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan kadar hemoglobin darah dan darah lengkap, pemeriksaan protein dalam urin, pemeriksaan tes sifilis, pemeriksaan HIV, pemeriksaan hepatitis. Yang kesembilan, tata laksana atau penanganan kasus. Jika dalam pemeriksaan ibu hamil didapatkan masalah, segera ditangani atau dilakukan rujukan. Yang ke-10, temu wicara atau konseling. Ibu hamil diberikan penjelasan oleh bidan atau dokter tentang kehamilannya dan persiapan persalinannya. Di sini diharapkan juga ibu hamil untuk bertanya kepada petugas jika masih ada yang belum dipahami terkait kehamilan dan rencana persalinannya. Demikianlah penjelasan tentang pemeriksaan kehamilan. Sahabat Bumilku, ayo rajin periksa agar ibu dan janin sehat sampai tiba waktunya ibu melahirkan. Terima kasih. Cocaine in my nose, got